Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Nur Alian. Kali ini saya ada kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini adalah seorang dia tuh lama menggeluti dunia percupangan itu udah sekitar 12 tahun. Banyak banget prestasi yang beliau raih, mulai dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Langsung saja Pak Haji Bintang ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Boleh cerita nggak sih Pak? Bapak kan sini udah 12 tahun ya. Iya. Bergelut di dunia percupangan ini. Iya. Awal mulai itu seperti apa ceritanya? Gini ya. Berawal dari cupang itu karena kebiasaan hobi dari kecil nih. Dari kecil. Ya saya masih kecil suka cupang, tapi pada saat zaman tahun-tahun 70-an itu kan cupangnya itu kan cupang adu, yang taunya atau Slayer ya. Bagan. Nah itu. Ya kita berdua itu, dan itu pernah saya juga beternak. Memang saya hobinya beternak cupang. Beternak cupang. Kemudian saya setelah dewasa sudah tua karena iseng nih dan pensiunan, waktu itu saya pensiunan dari Panasonic Kobe. Iya. Tahun 2006 saya pensiun, sementara menganggur iseng-iseng tahun 2008 kebetulan saya beli-belikan cupang. Itu udah mulai cupang hias? Iya mulai, mulai cupang hias tuh sudah mulai tuh. 2008 itu saya coba-coba iseng taruh tuh di teras. Kebetulan saya lihat kok tambah menarik gitu loh ya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan Slayer namanya, bukan Halfmoon. Kalau sekarang kan udah ganti nama di Halfmoon ya, Mas Arya. Terus kemudian saya coba, dan kebetulan ada teman yang memberi saya ini breeding coba gitu. Proses peternakannya lah ya. Proses peternakan, dan saya coba breeding. Dan berhasil saat Dan berhasil. Kebetulan tahun 2010 kalau nggak salah ada kontes. Keinginan niat saya karena hobi, pengen ikut sampai di mana sih ini hasil kita kan gitu kan, pastinya kan seperti itu. Saya kontesin dan alhamdulillah dapat juara. Tambah semangat lah saya breeding cupang. Itu ikan apa waktu di kontes? Yang saya kontesin ada 3 macam pada waktu itu, serit atau frontal, halfmoon, sama plakat. Tiga-tiganya? Ya, dapat kebetulan yang juara 1 itu serit. Memang kayaknya memang saya suka juga itu. Jadi awal dari suka beternak, terus coba beternak dan berhasil kontes. Itu 2010 yang pertama kali ya? Iya, kalau nggak salah itu. Itu tingkat apa waktu itu? Waktu itu hanya regional, tapi kontesnya di Ciledug. Banyak itu pesertanya? Ya lumayan. Pada saat itu sih nggak jam seperti sekarang ini. Sekarang lebih ramai lah. Adanya COVID kayak gini, peserta sekarang sudah sampai bisa di atas 1000. Kalau dulu cuma sampai 400, 300 atau 500 ya. Paling tinggi 600 lah itu dulu. Kalau sekarang ini subhanallah, Allah memang memberikan kasih jalan untuk tukang cupang kali kayaknya. Ya. Itu untuk proses peternakannya itu Pak. Boleh di-sharing Pak buat teman-teman biar tahu gimana sih cara beternak yang baik itu seperti apa. Biar para pemula juga tahu untuk cara-caranya. Oke. Cara beternak yang baik adalah, kalau menurut saya adalah kita harus lihat yang pertama adalah genetik. Genetiknya harusnya yang baik, gitu kan, dan umurnya sudah mencapai 6 bulan gitu. Itu sangat baik karena nanti genetik dari keturunannya itu anaknya lebih sehat dan lebih matang gitu. Jadi kita harus lihat itu dari segi pertama, genetikanya bagus, wanitanya juga atau female-nya juga kita harus lihat juga, sebanding nggak nanti bisa menghasilkan hasil ikan tuh yang terbaik. Gitu. Dan dari hasil peternakannya itu kan nggak 100% bisa diambil semua ya? Betul, iya. Komposisinya mungkin 20% itu ya yang grade A, sisanya grade B dan C. Biasanya seperti itu ya. Wah, menarik sekali ya. Dan saya ketahui saat ini itu jenis cupang itu banyak sekali, cupang hias itu Pak. Betul. Nah itu kalau boleh tahu itu gimana itu bisa banyak seperti itu Pak? Itu mungkin hasil persilangan ya, yang sebenarnya silang. Tapi kalau untuk Indonesia, jenis yang terkenal di Indonesia itu adalah ada salah satu breeder namanya Bang Yus, itulah pembuat serit pertama di Indonesia. Ya, itu yang memperkenalkan bahwa itu ada serit, itu asli Indonesia. Dan lainnya banyak dari Thailand. Nah, terus kalau jenisnya sebenarnya jenisnya cuma nggak seberapa banyak, cuma nama warnanya aja yang paling banyak nih sekarang nih.
Yang jenis pertama adalah PK atau sekarang yang dikenal dengan HMPK, terus Halfmoon, kemudian Krontel, Serit, Giant, Avatar itu namanya, nama ikannya, tapi kalau jenisnya ya itu. Terus ada Nemo, kalau nama kan ada Nemo gitu kan, ada Galaxy, ada Blue Rim yang sekarang lagi booming ya. Gila itu sampai 100 juta itu kan. Nah, jadi kan dia cerita dari proses pengertian ya jenisnya nih, dari sisi marketingnya nih Pak. Mungkin kan saya lihat sekarang kan harganya kan lumayan tinggi lah ya. Betul, nah, itu betul. Apa sih yang bikin bedain antara cupang A dan cupang B dari harganya itu apa sih? Ya, kalau kita pribadi saya istilahnya suka ikut kontes. Kalau kita sih lihat dari formnya atau dari bentuk badan semuanya ini segala aspek kita lihat. Karena itu adalah ikan yang terbaik kan yang kita cari. Tapi kalau orang yang awam pasti dia suka kenal dengan warna dulu dia cari, tapi formnya dia tidak pikirkan, yang penting warnanya dulu. Mungkin karena animonya masyarakat sekarang untuk ikan-ikan warna banyak, jadi hukum ekonomi yang berjalan kan, permintaan naik, harga naik kan, ya seperti itulah gitu. Dan ditambah lagi dengan youtuber kan sekarang memang juga mengangkat harga betul. Tapi untuk standar kontes sebenarnya kita lah yang dahuluan. Untuk harga mahal itu karena ada barometernya kontes, ya. Dan apa namanya ya, banyak sekali, terus harganya juga macam-macam. Betul. Nah, untuk saat ini cupang yang paling mahal itu jenis apa sih Pak? Yang paling mahal? Kalau yang viral sih sekarang ini Blue Rim gitu. Itu karena apa dia jadi? Iya, karena warnanya juga memang badannya bersih, ringnya atau bendingnya itu biru persis seperti kayak dilukis aja itu ikan. Gitu. Nah, itu Blue Rim paling mahal pernah terjual berapa? Dalam harga berapa? Ya, saya sih tidak mengikuti itu ya, tetapi saya pernah lihat baca dan viral itu 60 sampai 100 juta. 60 sampai 100 juta. Sampai 100 juta gitu. Wow. Hanya ikan cupang apa terjual segitu ya? Iya, satu ekor itu pun. Sangat menarik sekali. Menarik, alhamdulillah. Iya. Terus kalau untuk dari Pak Bintang sendiri nih, dari ikan cupangnya, harga yang paling tinggi yang pernah Bapak jual itu berapa? Kalau yang tertinggi ya, memang saya belum pernah punya jaya. Sempat ada orang yang sampai nawar, cuman ya kata orang nih ya, kalau udah barang ditawar, apalagi binatang mati gitu ya, harus dikasih aja buru-buru gitu. Dan kebetulan itu memang terjadi kepada saya. Itu pada saat itu sudah ditawar 2 juta, tapi tidak saya jual karena saya sayang. Memang ikan satu-satunya hasil dari ternakan sendiri. Ternyata setelah ditawar 2 hari mati ikan. Ya gitulah Mas Ari. Dan kan dari segi waktunya udah itu kan saya rasa kan di sini Bapak udah 12 tahun tuh bergelut di dunia penerbangan. Prestasinya tuh yang sudah Bapak raih itu apa ya? Ya, alhamdulillah sih kalau di Jawa itu rata-rata banyak. Kita setiap kontes itu ada selalu yang kami bawa pulang piala. Iya, di Medan, pernah juga di Kalimantan. Tapi kalau rata-rata kesana itu kita paling ikan aja yang berangkat, orangnya enggak. Kita mulai kan di dalam dunia kontes itu setiap panitia selalu membantu handling ikan kalau orang yang dari luar yang tidak bisa hadir. Jadi kita kirim ke panitia handling dengan atas nama kita. Nah, itu nanti sesuai dengan misalnya juara ya akan dikabarkan atau diberitakan kepada kita. Sudah total banyaknya sudah berapa tuh Pak piala yang Bapak menangi dari kontes-kontes? Kalau ratusan mungkin sudah ada. Iya, dari 2010 insya Allah sudah ada ratusan. Yang paling menarik, yang paling itu apa? Yang berkesan sebenarnya prestasinya sebenarnya saya pernah punya ikan ya. Pernah punya ikan di Bro, tolong Bro. Saya pernah punya ikan. Jadi begini, saya waktu itu mau beli ikan di teman. Saya sudah naksir 2. Terus kemudian ada ikan yang sudah tidak terpakai, istilahnya sama dia ini sudah jadi rejekan. Tapi hati saya ini, saya lihat ikan cupang ini kok cakep gitu. Saya tanya berapa ini, enggak bawa aja Pak Haji. Saya udah nggak pakai itu ikan, tapi tetap saya beli yang 2 ini. Karena saya naksir yang ini, inilah yang saya rawat. Nah, waktu itu kebetulan nggak lama kemudian ada salah satu kontes internasional, beda kontes liga. Liga. Iya, liga dunia. Nah, liga dunia ada ngadain di Cibinong, Racer Cibinong. Ya, Racer Cibinong itu kebetulan ikan saya juara 2.
hasil tadi ikan yang dikasih ya. Yang dirawatnya itu. Ya, hasil yang itu ikannya itu juara 2. Kemudian bulan kedepannya liga itu kan berputar ya, namanya liga kan. Iya. Ada lagi liganya di Thailand. Kebetulan teman Thailand. berangkat ya. Nah, ikan itu berangkat juga ke Thailand. Ya kan, Iya, saya ke ikut. sana. Ya, kita nggak ke Oh, sana. iya. Kebetulan ikan itu juga mendapat juara 1 di sana. Nah, itu suatu prestasi bagi saya yang membanggakan lah ya istilahnya. Kalau yang lain-lainnya saya pikir Indonesia ya suka di dalam negeri itu namanya kan seperti standar Iya. nasional Indonesia. Iya. Kita kontesnya. Ya banyak lah yang kami dapat. Dan untuk seorang pemula nih Pak, Ya. kalau dia ingin menggeluti atau dunia percupangan ini, Ya. apa sih yang harus dia siapin? Kalau saya lihat, kalau yang pertama Anda harus mempersiapkan pakannya ya. Kalau untuk kita mau jadi breeder itu pakan dulu. Itu ada apa aja Pak? Ya seperti kutu air, Cacing. itu ya cacing gitu. Tapi kalau menurut saya yang bagus adalah kutu air dan cuk. Cuk itu yang terbaik untuk ikan cupang kontes. Nah kalau untuk jadi pemula, saya sarankan memelihara ikan itu jangan yang tanggung-tanggung. Maksudnya gimana? Kalau kita melihara ikan jelek dengan ikan bagus, Ah. hasilnya capeknya sama maksud saya. Oh. Capek kerjanya, tapi hasilnya nanti membedakannya lebih jauh sekali. Jadi mendingan sekalian yang bagus kalau Yang bagus. jangan pakai yang tanggung-tanggung. Saya mau belajar harus yang bagus. Gak apa-apa salah, tapi insya Allah jadi pelajaran. Nah, Gitu. lagi kan seorang pemula kan juga dia belum tahu nih gimana cara marketingnya nih. Ya. Soalnya kan di Cupang itu kan nggak ada barometer harga kan. Betul, gelap itu. Tergantung, Harganya gelap. tergantung penjual aja. Nah, Betul. ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Kalau bagi untuk pemula gimana cara mereka menjual cupang Ya. dengan harga tertinggi gitu? Oh iya, kalau saya sarankan untuk bagi yang pemula itu sekarang kan dunia ini sudah canggih ya, dengan adanya dunia maya seperti Facebook, media sosial ya, Instagram, banyak teman-teman yang berhasil dari dunia itu. Jadi seandainya kita punya ikan, upload aja di Instagram itu. Kalau orang suka dan biasakan maksud saya ikut melihat siapa teman-teman orang yang baik, maksudnya yang sudah punya nama, di-add aja. Insya Allah teman-temannya yang orang top itu pasti bisa melihat ikan siapa yang akan ini ikan kita misalnya nih. Saya belum punya teman orang top, kita tag aja. Itu kuncinya sebenarnya main di dunia maya kayak gini. Gitu. Jadi dunia maya itu sangat berpengaruh untuk penjualan Ya cupang. pasti. Terus kemudian ikan warna lah yang sedang boomingnya. Gitu kalau untuk reseller baru ya. Iya. Kalau kita tetap pahamnya tetap ikan kontes yang kita cari. Oh, jadi Pak, Standarnya. Pak Haji kita ini khusus fokus di ikan kontes. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan Nantinya. kita juga ikut yang cari yang warna, tetapi ingin ngebentuk ikan yang sudah bisa ikut kontes. Karena saya pikir daripada kita tinggal di landas kan mendingan ikut landas kan kayak gitu. Jadi ikut mengikuti zaman istilahnya. Di alur.